kasih kepada kelompok 4 ya yang sudah menyajikan terkait personal and mass communication dan bagaimana mengelolanya. Tadi saya baca di PPT sepertinya ini masukan mungkin dibuat dulu perbedaan antara personal dan mass communication itu seperti apa sehingga kita tahu karakternya. Kalau personal communication ini tujuannya kemana, harapannya seperti apa, lalu mass communication itu prosesnya seperti apa, harapan dan tujuannya seperti apa, sehingga bisa kita bedakan. Nah, pertanyaan saya juga mungkin pertanyaan kita perlu tahu nih kapan saatnya kita melakukan personal communication dan kapan saatnya kita perlu melakukan mass communication terhadap target yang tertuju. Mungkin itu pertanyaannya terhadap pernyataan saya tadi yang memberikan masukan sebenarnya ada di apa itu personal communication dan terhadap proses komunikasinya ya terhadap audiens atau masyarakat. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau menanyakan juga saya juga silakan. Silakan Pak Jan. Yang saya tahu ya tentang manajemen personal itu berkaitan dengan pengembangan karir, pengembangan keterampilan, kemudian untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara kalau tadi komunikasi maka memang berkaitan dengan penyampaian informasi itu secara luas. Makanya ketika tadi disampaikan, saya kok itu materi IMG di depan. Ya. Betul yang dibilang Pak. Waktu saya baca judulnya itu, memang saya pikir itu dua konteks yang berbeda. Ternyata kalimat itu kalau digabung personal and mass communication managing. Nah itu artinya mengelola komunikasi pribadi dan komunikasi massa. Cuma karena nggak dibedakan tadi di awal, kita mendengar nggak tahu. Tapi setelah itu dari Bapak dosen kita paham. Tapi kalau orang membaca memang dia nggak tahu karena managingnya di depan kan, managing personal and saya pikir tadi dua konteks yang berbeda. Apakah ini terkait managing emosionalitas lalu komunikasi massa, ternyata terkait bagaimana kita memasarkan barang secara personal maupun secara massal gitu. Makanya tadi sebaiknya saran saya tadi itu ada dibuat perbedaan tadi. Mungkin penjelasan dulu, lalu penjelasan personal communication itu apa, karakternya apa, prosesnya apa, tujuannya apa, komunikasi massa juga apa, targetnya siapa gitu. Sehingga bisa kita pahami tadi. Baru disambungkan ke pemasaran. Nah, gitu. Setelah jelas materinya. Mungkin itu hanya masukan ya, kita kan diskusi ya. Karena terus terang saya tadi sama, berarti saya dengan Pak Jamil itu sama. Karena saya pikir dua hal yang berbeda tadi kayaknya. Masyarakat, contoh kalau ada barang yang cacat atau barang yang sudah gambarnya bagus tapi yang datang tidak sebagus yang gambar aslinya, otomatis kita ada namanya komplain di situ. Nah, pada saat kita komplain ada namanya retur. Nah, yang bagaimana menciptakan image brandingnya kita itu baik, manajemen personalnya kita itu harus kita manage bagaimana pas responnya itu, respon terhadap keluhan customer, keluhan-keluhan dari kita sebagai konsumtif kan itu. Sasaran untuk personal komunikasi itu pasti individu. Dan kemudian mass komunikasi itu berarti publik. Ini tujuannya untuk personal komunikasi itu untuk membangun hubungan yang lebih personal kepada pelanggan atau klien. Jadi kita pemasaran ya bidangnya bukan bidang lainnya. Dan kemudian menjawab tadi seperti mass komunikasi itu tujuan meningkatkan secara pemasaran. Dan saluran yang digunakan tiga ini yaitu menggunakan saluran untuk personal, yaitu menggunakan saluran telepon,
produk, tentunya kita harus bisa menanggapinya. Dan semua orang itu akan puas pada apa yang kita ciptakan. Tentunya masukan kritik itu suatu hal yang berharga bagi seorang pemasar atau suatu perusahaan. Kemudian personal komunikasi selanjutnya yaitu adalah negosiasi. Yang biasa kita lakukan yaitu melakukan negosiasi harga, syarat atau kondisi dan pelanggan. Kemudian pembelian besar. Nah ini bapak-bapak, pembelian besar. Nah nanti transaksi pembelian besar atau proyek memerlukan komunikasi intensif. Dan mungkin kita melakukan suatu kontrak dengan suatu perusahaan misalnya klien tanpa kita melakukan komunikasi selanjutnya. Nah mungkin kontrak itu kita langsung serahkan, ini akan melakukan. Pasti ada penjelasan komunikasi apa perlu, apa kendalanya, apa yang harus dilakukan mengatasi kendala dan tingkat waktunya. Kemudian membangun hubungan dengan pelanggan atau mitra bisnis. Tentunya kita kalau ingin dipakai plus produk kita harus bisa membangun secara personal kepada pelanggan-pelanggan kita. Misalnya ibu-ibu biasanya pakai alat kosmetik ya. Tentunya ibu-ibu itu pasti berkembang dan jalannya waktu pasti akan memerlukan suatu istilahnya komunikasi yang lebih bagus lagi, misalnya gimana cara pakainya supaya lebih maksimal. Kemudian bapak-bapak, saya cara dan bapak-bapak pasti saya lebih paham, misalnya kendaraan bagusnya gimana supaya awet, olinya pakai apa, dan bagaimana penggantiannya dan seterusnya. Kemudian untuk konsultasi, itu juga kita lebih sering melakukan konsultasi kepada pelanggan. Kalau kami contoh di PLN, ada pelanggan itu contoh di Unaha, dia itu rata-rata pelanggan kami itu adalah pembelian padi. Pembelian padi itu mereka kan beroperasinya tidak setiap waktu harus pada masuk musim panen, maka mereka sering berkonsultasi kepada kita, Pak bagaimana listrik kami supaya kami tidak terlalu banyak bayarnya misalnya. Ya tentunya harus ada peremajaan peralatan atau kami mereka memberikan masukan, Pak kalau bisa pada saat musim panen jangan padam, oh iya nanti kami jaga. Itu namanya kita lakukan konsultasi. Kemudian untuk mas komunikasi, pengumuman kita sudah sering tadi sudah disinggung sama Pak dosen. Kemudian meningkatkan kesadaran, itu tadi sempat tagline yang out of the box istilahnya, yang bisa menarik perhatian orang. AIDA, prinsip AIDA tadi. Kemudian kampanye pemasaran. Setelah kita misalkan memperkenalkan produk kita ke masyarakat, kita harus tetap jalan melakukan kampanye pemasaran, misalnya kita melakukan promo atau melakukan di mana bisa beli barang seperti ini. Kemudian informasi umum, apa saja yang kita lakukan untuk produk atau jasa, apa kelebihan kita dibanding saingan kita misalnya. Kemudian event seperti misalnya ada promo, ada selain cuci gudang. Nah, semacam itu yang kita harus informasikan secara masif ke pelanggan kita. Kemudian membangun citra. Tentunya kita kalau beriklan pasti memilih brand ambassador yang memiliki citra bagus. Tidak mungkin kita pilih misalnya influencer atau artis yang mempunyai citra negatif pada masyarakat. Nah itu, misalnya kita milih artis A yang ada kasus narkoba, tidak mungkinlah kita pilih dia sebagai brand ambassador tidak. Kemudian krisis komunikasi, mengatasi krisis komunikasi dan mendapatkan informasi secara transparan. Misalnya ada cacat produk kita, ya tentunya kita jika ada cacat kita akui langsung kita tarik. Itu secara pribadi saya sebagai konsumen, misalnya ada cacat produk dari produk yang saya beli dan disampaikan oleh pabriknya, produsennya, tentu saya akan menghargai. Oh iya, apa tanggung jawabnya kira-kira? Kalau misalnya kendaraan saya ada cacat produksi, apa tanggung jawabnya dari pihak bengkel misalnya? Mungkin di recall atau diganti gratis, itu diumumkan secara ke publik. Tentunya kita sebagai konsumen merasa dihargai dan pasti akan menjadi konsumen yang setia. Saya kira dari itu. Terima kasih. Misalnya obligasi itu biasa ori ya. Ya, itu seri kalau obligasi dikeluarkan Kementerian Keuangan biasa ya. Semua itu berbeda, ada bedanya, ada gimana tingkat baik pengembaliannya maupun risikonya ya. Nah, untuk di bursa sendiri di pasar modal ada 2 pasarnya.
Sayang itu kalau BPJS Askes itu dia tidak ini ya, dia tidak tanggung gitu. Nanti Bapak Ibu bisa sosro itu ada terbarunya itu, katanya ada berbagai macam penyakit yang dia bisa. Iya. Siti Zikira, dia tetap artinya bisa disatukan. Bagaimana itu kita manajemen personal di dalam suatu perusahaan, bagaimana sampai ke masa, iya, gitu. Kalau pribadi kan lebih ke kita seperti tadi Pak Ani bilang kan lebih ke seperti kita ini yang pribadi. Harus memang sesuai dengan standar packagingnya, jangan sampai tiba di konsumennya barangnya sudah copot atau kemasannya sudah tidak layak. Dan seperti tadi makalah ini dia lebih ke manajemen mengelola bagaimana saluran komunikasi. Jadi Pak dosen tadi sudah menekankan terkait dengan relationship-nya, terkait dengan relationship baik person maupun masa, sehingga produk yang disampaikan itu bisa diterima dalam hal produk-produk yang dikasih juga. Jadi dia lebih ke materi ini lebih ke saluran komunikasi. Oke. Bukan masalah barang sama manajemen orangnya, komunikasinya. Artinya memanage saluran komunikasi itu supaya bisa sampai ke pelanggan. Ya. Kalau diperluas lagi, ya kita sudah bikin tesis nih. Sudah jadi tesis ya betul. Bukan gini juga Pak, dari maksudnya itu sebagusnya tadi di awal itu dijelaskan terkait apa itu manajer personal dan mass communication-nya, sehingga tidak luas. Kan kita ini masing-masing kelompok kan sudah ada pembagian tugasnya kan. Betul ya? Saya pertama tadi baca judul, saya pikir itu terkait orang. Artinya orang yang memasarkan produk loh. Gitu. Dengan bagaimana dia memasarkan? Dengan yaitu tadi metode mass communication. Ya. Nah, masalahnya ternyata benar yang saya baca dari judul, ada orang berpikir sama dengan saya. Tapi setelah saya baca isinya, ternyata itu bagaimana dengan teknik pemasaran individu dan teknik pemasaran secara massal. Ternyata isinya gitu. Iya, supaya tidak liar, harusnya di awal itu disampaikan batasan masalahnya. Jadi begini Pak John, saya akan menanggapi tadi Pak John. Iya. Mengenai kesempatan kelompok kami. Iya. Jadi makalah kami sebenarnya sudah sangat lengkap. Kita tidak akan berkembang. Artinya tidak akan berkembang diskusinya. Kenapa? Karena kita sudah ada latar belakang dan sudah ada rumusan masalah. Jadi ketika kita apa latar belakangnya kita, jadi kita berpatokan di rumusan masalah. Jadi ketika berpatokan pada rumusan masalah, kita diskusinya kita tidak akan berkembang. Jadi apa yang kita bahas adalah di rumusan masalah makalah kami, Pak. Jadi rumusan masalah kan di sini sudah jelas bahwa yang pertama itu bagaimana strategi yang efektif dalam mengintegrasikan komunikasi personal dan komunikasi massa untuk menciptakan pesan yang konsisten dan berdampak. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan komunikasi personal dan massa dalam konteks pemasaran data digital yang konsisten dan berdampak. Yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan personalisasi dalam komunikasi personal dan efisiensi jangkauan dalam komunikasi massa untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang keempat, apa implikasi dan ketidakkonsistenan antara komunikasi personal dan massa terhadap persepsi konsumen dan daya saing perusahaan. Yang kelima, bagaimana pendekatan strategis berbasis data dapat membantu meningkatkan efektivitas integrasi komunikasi personal dan komunikasi massa. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.